Selamat siang semuanya anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana nih keadaannya, sehat? Puji Tuhan, Tuhan sehat, Bu. Ibu Puji Tuhan sehat? Bu. Puji Tuhan, Ibu juga sehat. Nah, sebelum kita membahas topik pembelajaran kita pada hari ini, Ibu juga mau tanya, apakah kalian semua masih semangat? Semangat, Bu. Pasti, Masih. Semangat. Luar biasa. Nah, tapi Ibu nggak mau tuh cara bilang semangatnya semangat gitu. Nah, gerakannya ada. Kalau Ibu tanya nih, apakah kalian masih semangat? Kalau kalian semangat, kalian jawab dengan seperti ini. Semangat. Oke? Oke, Bu. Oke. Bu. Nah, jadi Ibu tanya sekali lagi, apakah kalian masih semangat? Semangat. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau minta kesediaan dari Cynthia untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar matematika. Tolong berkati Ibu Guru yang akan mengajar dan juga kami yang akan belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sebentar ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik pembelajaran hari ini, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membentuk grup WA. Nah, grup WA itu menjadi sarana kita untuk berkomunikasi ya. Oke, jadi kita akan mulai saja ke topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita mempelajari topik aljabar ini adalah di mana siswa diharapkan mampu menganalisis, memecahkan masalah melalui pengerjaan soal dan juga literasi informasi dan menonton video yang akan Ibu berikan. Nah, sebelum kita juga membahas topik pembelajaran kita, Ibu akan menjelaskan beberapa peraturan di dalam kelas. Nah, jadi ada 5 peraturan. Yang pertama, dalam mengikuti kelas ini, kalian harus berpakaian rapi dan sopan. Dan yang kedua, kalian tidak berbicara saat guru berbicara, kecuali kalau kalian diminta untuk berbicara. Nah, yang ketiga, kalian wajib untuk membuka kamera. Dan yang keempat, kalian mematikan mikrofon saat guru menjelaskan, kecuali kalau guru yang meminta siswa untuk menyalakan mikrofonnya atau berbicara. Nah, yang kelima, kalian harus tertib saat mengikuti pembelajaran sampai selesai. Sampai sini jelas? Jelas, Baik. Bu. Jelas, Bu. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah sempat menyinggung apa itu aljabar. Sekarang Ibu akan mengulang kembali pengertian dari aljabar. Nah, aljabar adalah cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang cara penyederhanaan dalam matematika. Nah, di dalam aljabar itu biasanya digunakan simbol-simbol yang nilainya belum diketahui, yang disebut dengan variabel. Oke? Nah, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti kita, yaitu bentuk aljabar. Nah, ini adalah topik yang akan kita bahas pada hari ini. Kira-kira apa sih, Bu, bentuk aljabar itu? Nah, seperti yang sudah terlihat di dalam PPT, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya atau besarnya. Nah, salah satu contoh bentuk aljabar itu Ibu akan menyebutkan. Nah, salah satu contoh bentuknya itu adalah 2A ditambah 3B, 2A dikurang C, 2A dan juga 3A dikurang B.
Nah, itu adalah bentuk-bentuk aljabar. Tapi Ibu baru hanya menjelaskan sebagian dari bentuk-bentuknya. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk lain dari aljabar ini. Nah, di dalam bentuk aljabar, ada 4 kerangka besar yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah suku, kedua adalah variabel, ketiga ada koefisien, dan keempat adalah konstanta. Nah, pertama kita akan membahas mengenai suku. Seperti yang sudah terlihat di dalam PPT, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, contoh suku itu seperti apa, Bu? Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, jadi suku itu dibagi atas 4 jenis. Nah, yang pertama itu ada monomial atau yang disebut dengan suku 1. Contohnya adalah 2A, 3AB, dan 2X. Nah, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan ya. Mungkin kalian melihat 2A, 3AB, 2X gitu. Ibu memang belum menjelaskan variabelnya, tapi Ibu mau memperjelas kalau di sini A atau AB atau AX bukanlah huruf itu saja yang digunakan, tapi bisa huruf lainnya. Misalnya juga bisa Z, bisa Y. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada binomial. Binomial itu adalah suku 2. Nah, mengapa dia disebut binomial? Karena di dalam bentuk aljabarnya terdapat 2 suku, yaitu 2A dan juga 3B. Nah, ini ada 2A dan juga 3B. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, ke jenis yang ketiga, yaitu ada trinomial. Trinomial ini maksudnya adalah terdapat 3 jenis suku di dalamnya, yaitu 2A, 2B, dan 3. Tunggu sebentar, Ibu sepertinya ada kendala. Oke. Nah, maaf tadi karena tertutupi. Jadi ini trinomial, terdapat 3 suku di dalamnya, yaitu 2A, 2B, dan 3Z. Nah, selanjutnya jenis yang keempat itu adalah polinomial. Polinomial itu maksudnya adalah suku banyak, yang dimana di dalam bentuk aljabarnya terdapat suku yang dia 4-5 jenis suku. Sampai sini sudah jelas? Jelas, Bu, paham. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam topik variabel. Variabel adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya dan dilambangkan dengan huruf. Sebelumnya tadi Ibu sudah menjelaskan kan, variabel itu dilambangkan dengan huruf, dia A, AB. Nah, tapi bukan hanya sekedar huruf itu saja yang bisa digunakan, tapi juga berbagai jenis huruf. Jadi segala huruf bisa digunakan dalam variabel gitu. Nah, contohnya misalnya ini. 2X ditambah 2Y. Nah, ini adalah bentuk aljabar yang terdiri dari 2 suku, yaitu sukunya 2X dan 2Y. Maka variabelnya adalah X dan Y, karena X dan Y itu adalah huruf. Jadi itulah variabelnya. Nah, coba Ibu mau tanya Yohanes. Ini ada bentuk aljabar 3Z dikurang 2P ditambah 5. Coba sebutkan variabelnya yang mana di sini? Variabelnya yang Z sama P, Bu. 3Z Iya, sama minus. benar. Benar, Yohanes. Jadi variabelnya adalah Z dan P. Karena variabelnya di sini bentuknya huruf. Z dan P itu huruf kan? Maka itulah yang disebut dengan variabel. Terima kasih Yohanes atas jawabannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke koefisien. Nah, koefisien ini adalah salah satu bentuk aljabar, yang dimana koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kiri dari variabel.
Nah, contohnya seperti ini. 2X ditambah 2Y dikurang 3P ditambah 4. Maka koefisiennya adalah 2, 2, dan min 3. Nah, kenapa 2, 2, dan min 3 ini koefisiennya, Bu? Nah, kita perhatikan kembali definisi dari koefisien. Bahwa koefisien adalah angka yang berada di depan daripada variabel. Nah, maka kita perlu juga nih mengingat apa itu variabel. Variabel adalah suatu lambang yang dilambangkan dengan huruf ya, yang nilainya belum diketahui, yaitu X dan Y. Jadi, angka yang di depan variabel ini berapa saja? 2, 2, dan min 3. Satu lagi lupa, variabelnya P. Oke, coba di contoh yang kedua ini, Ibu mau tanya Justian. 2AB dikurang 3Z ditambah 7. Coba kamu tunjukkan atau sebutkan mana di sini koefisien dari bentuk aljabar ini. Ada 2, terus 3, Bu. Iya, ada 2 dan 3. Tapi Justian, Ibu mau menerangkan sekali lagi, ini min 3 ya, bukan 3. Karena min di sini adalah milik 3Z. Jadi kamu tidak boleh memisahkannya. Oke? Jadi koefisien dari bentuk aljabar ini adalah 2 dan min 3. Baik, terima kasih Justian. Sampai di Sama-sama, sini Bu. apakah kalian paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, terima kasih atas responnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konstanta. Nah, konstanta itu adalah suku yang nilainya tetap. Nah, contohnya itu adalah ini, 2X ditambah XZ dikurang 8. Dari bentuk aljabar tersebut, konstantanya adalah min 8. Kenapa min 8, Bu? Nah, karena min 8 disinilah yang nilainya tetap. Kalau 2X itu kan ada variabel. Sementara kita tahu bahwa variabel itu adalah suatu apa ya, nilai yang belum diketahui nilainya gitu. Jadi dia dilambangkan dengan huruf gitu. Karena nilainya belum diketahui, kemungkinan besar nilainya itu bisa berubah gitu. Misalnya kalau diketahui nih X-nya 1 misalnya, X-nya 3 misalnya. Nah, maka kemungkinan kan dia itu nggak 2X lagi, tapi dia jadi 6 gitu. Karena 2 dikali 3, 6 gitu. Kan nilainya berubah. Jadi min 8 di sini kan nggak ada variabel, jadi nilainya memang tetap min 8, seperti itu. Oke, nah di dalam bentuk aljabar ini, kita juga akan mempelajari mengenai suku sejenis. Nah, apa sih suku sejenis ini? Suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel sama dan pangkatnya juga sama. Jadi contohnya seperti ini. Nah, contohnya kan ada 2X ditambah 2Y ditambah 3Z dikurang 3X dikurang 5X. Jadi suku sejenisnya adalah 2X dikurang 3X dikurang 5X. Dan Z itu bukan suku sejenis karena variabelnya tidak sama. Kalau kita memperhatikan kembali, 2X, min 3X, dan min 5X itu memiliki variabelnya sama, yaitu sama-sama memiliki variabel X. Sementara 3Z itu beda variabelnya Z. Sementara kalau kita tahu juga kan, kalau X dan Z itu adalah dua huruf yang berbeda. Jadi variabelnya sudah berbeda. Nah, jadi dalam bentuk aljabar ini ada 4 pengoperasian yang digunakan. Yang pertama itu adalah penjumlahan, yang kedua itu ada pengurangan, ketiga adalah perkalian, dan keempat adalah pembagian. Tetapi lebih tepatnya pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, jadi operasi pada bentuk aljabar itu terkhusus pada penjumlahan dan pengurangan ada syarat yang harus diperhatikan. Nah, apa saja syaratnya? Nah, yang pertama itu suku harus sejenis. Karena kalau suku tidak sejenis, kita tidak akan dapat mengoperasikan bentuk aljabar tersebut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan kembali
Apa itu suku sejenis? Yaitu memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama. Baru dia bisa kita operasikan. Tapi itu terkhusus di dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, cara pengoperasiannya seperti apa, Bu? Cara pengoperasiannya sama seperti dengan cara pengoperasian bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Ibu akan share screen lagi. Nah. Apakah share screen Ibu sudah terlihat yang whiteboard? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, contohnya misalnya seperti ini. 2X, maaf. 2X itu ditambah 3Y ditambah 2Z dikurang 1X. Nah, jadi kita harus melihat yang mana di sini suku yang sejenis. Nah, suku yang sejenis adalah 2X dan min 1X. Lalu mereka kita dekatkan. 2X dikurang X. Satunya tidak perlu ditulis. Karena kalau dia koefisiennya 1, itu tidak perlu ditulis ya. Nah, ditambah 3Y ditambah 2Z. Nah, kita kan sudah melihat ini sudah sejenis kan, 2X kurang X. Itu sudah kita dekatkan yang mana dia suku-suku sejenis. Jadi 3Y ditambah 2Z, jadi ini ikut saja gitu. Tapi yang bisa kita operasikan hanya bentuk yang ini. Cara pengoperasiannya sama dengan pengoperasian bilangan bulat. Jadi 2X dikurang X, itu hasilnya menjadi X. Ditambah 3Y ditambah 2Z. Nah, ini hasilnya. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, oke, selanjutnya kita akan menonton video. Untuk lebih memperjelas pemahaman kalian mengenai bentuk aljabar, mari kita menonton video YouTube berikut ini. Materi pembelajaran kelas 7 SMP MTS sederajat tentang aljabar yang berada pada semester 1. Pernahkah Anda semua melihat kendaraan yang dimiliki oleh orang lain? Apakah jenisnya sama? Ketika kita melihat kendaraan yang ada di lingkungan sekitar kita, ternyata ada jenis-jenis kendaraan yang sama, tetapi ada juga kendaraan yang berbeda. Hal ini akan berkaitan dengan pembelajaran terkait aljabar dalam matematika. Untuk memperluas wawasan kita, yuk kita membaca tentang profil Al-Khwarizmi, berbagi pengalaman dengan membaca surat An-Nisa ayat pertama. Mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran yaitu mengenal bentuk aljabar dari masalah konseptual. Saya membaca tentang aljabar dan saya menemukan tulisan 2X tambah 3. X tambah 3 itu apa ya? Oh, sekarang saya paham bahwa 2X tambah 3 adalah pembelajaran yang ada di matematika tentang aljabar. Untuk lebih memahaminya, marilah kita perhatikan percakapan yang ada berikut ini.
Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Saya beli 5 buku Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Dan dia sedang belajar matematika. Nah, maksudnya seperti apa ya? Yuk kita pahami bersama-sama. Informasi yang diperoleh dari percakapan tersebut yaitu Pak Erik membeli 5 buku, Pak Thohir membeli 3 buku dan 2 kardus buku. Lalu, secara matematis dapat ditulis bahwa Pak Erik sama dengan 5, Pak Thohir sama dengan 3 tambah 2X. Lalu, apa itu X? X itu menyatakan banyaknya buku yang ada di dalam kardus. Jika di dalam kardus terdapat 10 buku, maka X sama dengan 10. Jadi, 3 ditambah 2 dikali 10 sama dengan 23. Jika di dalam kardus terdapat 20 buku, maka X sama dengan 20. Jadi, 3 tambah 2 kali 20 sama dengan 43. Jika di dalam kardus terdapat 30 buku, maka X sama dengan 30. Jadi, 3 ditambah 2 kali 30 adalah 63. Dan seterusnya. Jadi, banyak buku yang dibeli oleh Pak Thohir tergantung pada nilai X-nya. Oke. Nah, setelah kalian menonton video, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Sebentar. Nah, Ibu akan bertanya kepada Dorasi. Apa hal yang kamu pikirkan setelah menonton video mengenai bentuk aljabar tadi? Yang saya pikirkan, Bu, ternyata itu mempermudah kita untuk membuatnya itu semakin kecil gitu, Bu. Jadi kalau misalkan mobil ya kita nggak perlu nulis gitu. Jadi kita tinggal bikin X-nya aja. Nah, nanti tergantung X-nya ini berapa, kayak gitu. Terima kasih, Dorasi. Iya, benar sekali. Tapi Ibu belum puas dengan jawaban. Nah, jadi Ibu mau minta satu orang lagi untuk lebih memperlengkapi mengenai apa yang kalian dapat dari menonton video kali ini. Ibu tanya kepada Zera. Iya, Bu. Kalau dari saya juga mirip sih. Kalau dari video tadi dan pelajaran yang Ibu sampaikan, saya jadi menyadari ternyata materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi kayak buku. Dan bukan cuma buku doang. Mungkin kita bisa beli makanan atau mungkin beli jajan dan menerapkannya menggunakan bentuk aljabar. Kayak gitu, Bu. Wah, terima kasih Zera. Jawaban Dora dan Zera sudah bagus dan keduanya sudah saling melengkapi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa sih manfaat lain dari aljabar dalam kehidupan sehari-hari selain yang ada di dalam video tadi? Ibu mau dengar jawaban dari Martina. Silakan Martina. Ya Bu, kalau dari saya mungkin Bu, saya lihat mama saya mungkin bisa menggunakan konsep aljabar ini ya Bu. Misalnya mau beli buah gitu kan Bu, beli misalnya kalau nggak salah saya pernah dengar Bu, 1 kilogram jeruk itu 15.000 gitu Bu. Jadi mau beli 2 kilogram tinggal buat kalau nggak salah 2X ya Bu. Misalnya misalkan jeruknya jadi X gitu Bu, baru
kalau mau ditambah sama anggur juga tinggal tambah berapa gitu Bu. Jadi lebih ke penerapannya itu bermanfaat sih Bu. Kalau saya lihatnya gitu Bu. Benar tidak? Iya, benar Martina. Terima kasih. Wah, jawaban kalian semua benar-benar bagus. Iya, jadi aljabar ini sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain dari bisa menghitung banyaknya buku, ternyata aljabar dalam kehidupan sehari-hari ini juga memberikan manfaat yang besar bagi kita dalam memanajemen keuangan kita dan manfaat lainnya juga. Nah, jadi kita sudah selesai membahas mengenai topik aljabar, tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan WKA dari topik aljabar kali ini. Nah, WKA-nya adalah keteraturan Allah nampak jelas dalam ciptaannya. Nah, terkhusus di dalam bentuk aljabar ini, kita bisa melihat bahwa Allah kita itu adalah Allah yang teratur. Oleh sebab itu, kita sebagai ciptaannya juga harus hidup dalam keteraturan, baik dalam memanajemen waktu, dalam memanajemen apapun, kita harus benar-benar teratur. Karena dari konsep bentuk aljabar ini sendiri, kita bisa melihat bahwa di dalam pengoperasian, penjumlahan dan pengurangan, itu kita tidak sembarangan dalam mengoperasikannya. Kita perlu mengurutkan yang mana suku yang sejenis, baru kita bisa mengoperasikan. Nah, berarti ada aturan-aturannya kan? Dan sebagai ciptaan Tuhan, maka kita diingatkan harus hidup teratur, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk berefleksi sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada sesi sinkronus kali ini. Nah, refleksinya adalah, apa sih pembelajaran yang kamu dapatkan pada topik ini? Nah, Ibu tanya kepada Justian. Halo Bu, yang saya dapatkan hari ini adalah tentang konstanta, suku, ada itu. Iya, terima kasih Justian. Iya, hal yang kamu dapatkan, kamu bisa belajar mengenai tentang suku-suku ya. Oke, sekarang Ibu mau dengar pendapat satu orang lagi, yaitu pendapat dari Dorasi. Apa kira-kira Dor yang kamu dapat dari topik pembelajaran kita kali ini? Yang saya dapat mungkin mempermudah ya Bu, mempermudah kita menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak sebenarnya yang kayak dibilang si Martina sih Bu, ini tuh ternyata berguna gimana kalau misalkan kita jajan lagi itu kan Bu, jajan. Jadi kita nggak di ini lagi, nggak bahasanya nggak apa, kita udah bisa gitu ngitung sendiri Bu. Oh kalau kita beli ini kita tinggal ngitung gitu, karena kita udah tahu X-nya berapa gitu, apa yang mau kita beli. Itu sih Bu yang saya dapat. Iya, terima kasih Dora. Hari ini Ibu melihat tidak hanya kalian yang belajar, tapi kita sama-sama belajar. Kita diingatkan kembali untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh konsep-konsep dalam aljabar ini. Karena jika kita merenungkan kembali topik ini, itu memberikan manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian semua luar biasa. Dan selama kegiatan pembelajaran, Ibu juga sudah melihat kehadiran kalian. Sejauh ini, Ibu lihat signal kalian bagus ya dalam mengikuti pembelajaran. Jadi semua masih lengkap ya di sini. Kalian hadir semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menjelaskan tugas atau kegiatan kita selama asinkronus. Karena setelah kegiatan sinkronus ini, kita akan asinkronus. Yang pertama, kalian akan mengerjakan soal latihan mandiri yang akan dikirimkan di grup WA kelas kita. Nah, jadi soal yang Ibu kirim itu adalah terdiri dari satu soal, tapi nanti ada beberapa jawaban yang harus kalian jawab, dan itu
dia lebih mengarah kepada pemecahan masalah dan juga menganalisis. Nah, yang kedua, kalian nanti setelah mengerjakan, kalian akan mengumpulkan hasil pengerjaan kalian kepada ibu melalui WA dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengakhirinya, Ibu minta kesediaan Zera dalam memimpin kita di dalam doa. Oke, baik Ibu dan teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan kami telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kiranya kami dapat menerapkan apa yang kami pelajari dan juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Sampai berjumpa di sesi asinkronus ya. Semangat. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman.